Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto berikutnya. Karena kita bisa lihat untuk hari ini market mulai ada pergerakan sedikit yang sempat kita membahas. Ada potensi Bitcoin short rally atau rally pendek gitu ya, ada mengalami kenaikan. Dan memang ini terjadi, namun next target yang harus kita perhatikan adalah kira-kira rally ini kira-kira sampai berapa, harga berapa gitu ya. Maupun kita nanti lihat juga secara teknikalnya dan berita-berita terbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan coba bahas untuk pergerakan market ya. Dimulai untuk hari ini market mengalami kenaikan senilai 1,5% ya. Bitcoin mengalami kenaikan 1%. Ethereum cukup naik ya. Ini cukup strong movement dari Ethereum, bisa dibahas 3%. Ada Cardano yang naik juga, Solana, Matic strong movement. Ini berarti kita bisa lihat Matic ini memang salah satu kripto yang fundamentalnya kuat saya rasa ya. Jadi kalau misalnya kripto mengalami dip, teman-teman bisa perhatikan Matic. Ya, kita lihat selama 24 jam terakhir dulu di sini. Oke, ada Clayton, lalu kita lihat ada Matic, ada Lido, Aave. Nanti kita bahas juga berita kenapa Aave ini naik ya. Ada Ethereum Name Services, Kava, Synthetix, dan beberapa kripto lainnya. Apakah ada mengalami penurunan? Ada ya, ini Arweave, Maker, TWT atau Trust Wallet, seperti itu ya kira-kira. Nah, kita coba cek Fear and Greed Index ya. Fear and Greed di level 22, oke baik. Nextnya kita akan lihat juga untuk beberapa berita. Ya, kita bisa lihat kemarin sempat ada big move ya, bukan big move sebenarnya ya. Ya, ada movement gitu di dalam market. Dan kita bisa lihat di sini around $6 million in Bitcoin short liquidation over the last hour. Jadi ada sekitar 6 juta dolar yang terkena likuidasi lah, short likuidasi. Artinya apa? Artinya sedikit short squeeze di mana harga Bitcoin ini mengalami kenaikan. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, harga Bitcoin mengalami kenaikan dan lain terkena likuidasi. Intinya seperti itu. Yang kita lihat dari sini ada kenaikan di liquidation ya, short liquidation. Seperti itu ya. Kita lihat juga di sini. Oh, ini saya mau mention juga di sini. Dari On-Chain College dia membahas this is the highest short liquidation level in 10 days. Sebenarnya kalau dikatakan apakah ini besar atau tidak, sebenarnya tidak begitu besar gitu ya. Namun karena market ini sangat-sangat sideways ya, kita bisa lihat nggak terlalu banyak pergerakan. Movement seperti kemarin aja bisa dibilang cukup besar gitu ya. Highest short liquidation di dalam 10 hari. Nah, kalau teman-teman tanya, kapan kira-kira Bitcoin mengalami bull market lagi atau crypto trending lagi seperti itu gitu ya. Ini dari Plan B, dia membahas yes, makro, ya artinya ini makroekonomi nggak gitu baik. Inflasi, perang, war, but the next Bitcoin halving is coming. Nah, ini mungkin akan menjadi ujian atau tes ya. Apakah benar-benar Bitcoin halving ini membawa dampak positif terhadap kripto atau khususnya untuk Bitcoin gitu ya. Kenapa? Karena memang sempat dari cycle-cycle sebelumnya setiap halving ini nggak lama kemudian kripto naik gitu ya. Lalu di sini dia bahas menurut pendapatnya dia it will again pump, dia akan pump lagi gitu. Kapan? Kalau kita lihat untuk halving sendiri ya mungkin kalau tidak salah di tahun 2023-2024 ya, jadi itu yang kita bisa lihat 2023 akhir atau 2024 awal, exact date-nya itu perkiraannya. Jadi itu untuk halving. Kita lihat juga tadi kenapa AAV bisa naik. Ini karena AAV dan Tezos ya, AAV sama XTZ ya, Tezos ini sudah di listing di Robinhood ya. Mungkin ini dampak nggak terlalu besar sebenarnya, tapi tetap ada pergerakan gitu ya, dimana mereka di listing di Robinhood. Ini cukup bagus walaupun kripto di dalam bear market, tapi banyak yang mulai beberapa juga di listing gitu ya. Nanti mungkin kalau kita masuk ke dalam trend bull market lagi, hype-nya akan lebih ada lagi saya rasa ya. Oke, ini juga menarik ya. Di sini ini cukup penting. This is a huge warning sign ya. Ini teman-teman perhatikan. After a period of 1 month where Bitcoin was the most traded coin on exchanges, altcoins starting to dominate. Jadi dalam 1 bulan terakhir, dan memang normalnya adalah Bitcoin ini yang paling sering ditradingkan gitu ya, karena paling besar secara market cap, paling aman. Kalau orang-orang mau mulai kripto pasti lihatnya Bitcoinnya dulu, seperti itu ya. Namun kita bisa lihat dalam 1 minggu atau beberapa hari terakhir di sini 50% of the trading volume on exchanges is coming from altcoins. Jadi altcoin yang lebih besar daripada Bitcoin.
Apa alasannya? Alasannya salah satunya mungkin Bitcoin mengalami pergerakan sideways seperti itu ya. Dan memang di sini dia bahas based on historical data, this is not good for the market. Nggak terlalu bagus untuk market. Ya, nggak terlalu bagusnya dalam hal apa ya? Mungkin price Bitcoin biasanya seperti ini cenderung akan melemah gitu ya. Nah, tapi kita lihat secara teknikal, apakah ini menjadi supportive data bahwa pergerakan besar yang kita tunggu-tunggu ini malah ke bawah gitu ya, atau Bitcoin akan mengalami drop lebih besar lagi yang memang sampai kita analisa juga gitu ya. Kita akan lihat nanti secara teknikalnya. Tapi kita bisa lihat dari sini ya. Kenapa pergerakan besar kita bilang big move is coming dan akan cukup besar? Di sini kita lihat lagi ini menggunakan salah satu indikator Bollinger Band gitu ya, dimana sudah mengecil gitu secara range-nya. Dan biasanya ini akan ada explosive movement. Kita nggak tahu ke arah mana, naik kah Bitcoin kembali mengalami penguatan atau mengalami penurunan yang besar seperti itu. BB atau ini yang garis warna birunya are getting very tight. Sangat makin lama makin kecil gitu ya. It's the calm before the storm. Ya, saya rasa mungkin di minggu ini ataupun di minggu depan, karena minggu depan ada FOMC juga, akan menarik untuk kita perhatikan hal ini. Seperti itu ya. Dan sekarang kita akan lihat secara analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah price movement dari Bitcoin, dimana kita membahas Bitcoin ada potensi mengalami kenaikan, dan memang dia naik, walaupun saya sendiri nggak expect dia mengalami kenaikannya dalam satu candle ini naik 2%, 1,5%, seperti itu ya. Langsung naik ke level 477. Lalu naik lagi, testing, mencoba untuk breakout level 19.6 tapi nggak berhasil. Dan di sini memang kita sudah mention 19.600 ini pun menjadi level resistance seperti itu. Dan sebenarnya ini udah hit target kita kisaran level 19.500, 19.600. Namun kalau kita lihat dari movement seperti ini membuat positive movement sebenarnya ke dalam market. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan secara volume di sini sangat-sangat kecil volumenya. Kalau kita zoom di sini ya, sangat-sangat kecil. Ini weekend. Lalu lumayan ada explosive movement dalam beberapa jam terakhir karena Bitcoin mulai mengalami pergerakan seperti itu. Tapi sama aja sebenarnya, belum bisa dikatakan Bitcoin ini akan kembali mengalami kenaikan. Namun memang kita bisa lihat secara short term dia breakout dari trendline ini, retest, dan sekarang ini lagi mencoba untuk retest lagi. Kalau kita lihat dari secara 2 jam mungkin bisa kelihatan ya, breakout, retest, mencoba breakout level 19.400 nggak berhasil, sekarang lagi retest lagi. Kalau dia breakdown ke bawah lagi, penurunan seperti ini ya artinya mulai ada tendensi pelemahan. Yang saya harapkan adalah Bitcoin ini kalau misalnya mengalami pelemahan pun mungkin sampai 19.2, 19.1 maksimum, lalu bisa mengalami kenaikan. Nah, kalau seperti ini artinya masih ada momentum yang ada gitu ya. Tapi kalau ternyata Bitcoin mengalami pelemahan turun terus dan mungkin testing ke level support di bawah ini 19.150-an, ini justru tendensi pelemahan seperti itu ya. Dan kalau seperti ini ya kita lihat mungkin ada potensi penurunan lebih dalam lagi. Seperti itu yang kita lihat untuk Bitcoin secara short time frame ya. Tapi secara weekly time frame kalau teman-teman perhatikan, ini kita bahas bullish skenario-nya ya, atau skenario positifnya. Skenario positifnya kalau kita dari sini, ini cukup kita closing candle mingguan dan ini cukup strong gitu ya. Pada saat kita closing candlenya, kita mengalami kenaikan sekitar 1,6%. Closing di area kisaran level 19.700, bukan 19.700 tapi 19.572 seperti itu. Dan kita sempat membahas level 19.500 ini level krusial di sini ya. Ini yang kita sempat bahas, kalau Bitcoin bisa closing di atas level 1957 ini cukup bagus, artinya kita mungkin ada potensi untuk upside seperti ini gitu ya. Jadi ini yang kita lihat dari Bitcoin, walaupun saat ini sekarang lagi mengalami koreksi kembali gitu ya. Beberapa hal juga yang kita bisa mention kalau teman-teman lihat dari Bitcoin di sini, Bitcoin futures ya dari CME, ini juga cukup menarik. Kenapa? Kalau kita lihat dari time frame 1 jam ya, di sini penurunan Bitcoin bisa dibilang dia hanya closing gap-nya ya, karena di sini pada saat futures dibuka dia open gap gitu ya. Lalu sekarang dia lagi closing gap di sini, mungkin turun sampai 19.235 saya rasa. Dan kalau misalnya ini bisa terjadi dia closing gap di sini, mungkin masih ada positive movement yang bisa terjadi untuk Bitcoin gitu ya.
Jadi ini untuk analisa Bitcoinnya juga. Kemarin kita sempat membahas tentang Aptos. Kita lihat Aptos juga. Update sedikit. Ya, Aptos sebenarnya kemarin kita tetap analisa masih cukup menarik gitu ya. Kita sempat membahas memang potensi kalau udah mengalami correction atau koreksi mungkin bisa tes ke level $9 dan memang ini terjadi. Dia mengalami penurunan, testing sampai level $9 lalu naik kembali gitu. Jadi kalau teman-teman beli di kisaran level golden ratio di sini, kenaikan di sini ini sekitar 9% ya. Jadi cukup lumayan walaupun kita membahas ini sangat resiko gitu ya. Cukup beresiko lah karena pumpnya udah cukup besar. Tapi kita melihat potensi pullbacknya ke arah mana, ini yang kita lihat gitu ya. Dan sekarang mengalami breakout kembali. Ya saya rasa Aptos ini untuk sekarang mungkin momentumnya sudah sedikit melemah gitu ya. Kita lihat dari sini dia explosive movement. Di sini naiknya cukup cepat, di sini agak sedikit pelan. Jadi kita akan lihat kalau dia naik kembali lagi di sini, apakah masih ada strong volume yang membantu atau tidak gitu. Jadi kira-kira itu untuk Aptos. Kita lihat Bitcoin dominance juga. Oke. Ya, Bitcoin dominance kalau untuk sekarang sedikit mengalami penurunan karena Bitcoin movementnya mungkin sekitar 1-2%, tapi kita bisa altcoin movementnya lebih eksplosif. Kita bisa dari sini untuk hari ini cukup eksplosif gitu ya, dan ini membuat Bitcoin dominance-nya kembali mengalami penurunan. Apakah Bitcoin dominance tidak bisa tes ke level ini? Saya rasa pada saat Bitcoin dominance tes ke level ini, movement dari Bitcoin ini akan terjadi gitu, antara penurunan yang sangat besar dari Bitcoin ataupun pergerakan atau kenaikan besar untuk Bitcoin seperti itu. Ini akan memicu Bitcoin dominance untuk testing ke area level resistance sebelumnya 42%. Ya, kita lihat dari sini ini menjadi zona resistance. Nah, kita dilihat. Nah, gitu ya. Jadi ini yang kita bisa lihat dari Bitcoin dominance. Jadi kira-kira itu mungkin untuk update video market crypto hari ini. Kita membahas sedikit tentang Bitcoin, Bitcoin dominance, beberapa berita juga gitu ya. Dan kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.